والقلم وما يسطرون. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan taufiknya sehingga kita semua dapat hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti kegiatan revitalisasi Badan Kesejahteraan Masjid BKM tingkat kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Barat tahun 2025. Berdasarkan PMA nomor 54 tahun 2006 pasal 2 Badan Kesejahteraan Masjid BKM diharapkan dapat berpartisipasi dalam pembinaan umat, pendidikan, dan kegiatan sosial keagamaan. Oleh karena itu, Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Barat melaksanakan kegiatan revitalisasi Badan Kesejahteraan Masjid BKM tingkat Kabupaten Manggarai Barat tahun 2025. Badan Kesejahteraan Masjid yang bertugas meningkatkan peran dan fungsi masjid sebagai tempat ibadah. Apakah bendaharanya, apakah ketuanya, atau apakah sekretarisnya, atau lebih kepada apakah sekretariatnya? Pemateri kita pada hari ini Bapak Muhammad Jalal SAD ME. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami silakan. Ada yang mendengar tetapi tidak menjalankan. Ada yang memahami tetapi tidak diresapi. Ada yang memang tidak sama sekali. Masjid itu adalah masjid tempat ternyaman. Begitu ada musafir, imam masjidnya menawarkan, ayo yang mau datang ke masjid, kami siapkan tempat, kami siapkan kasur, kami siapkan makanan. Jadi upaya yang pertama kami lakukan adalah masjid. Setelah selesai kita terus soal keuangan mau dibilang banyak, ya cukuplah melimpah. Jika ada jamaah kita, ada masjid kita yang sakit misalnya, selaku pengurus masjid saya akan kunjungi dengan beberapa teman pengurus. Orang yang betul-betul paham dengan Islam itu masih bisa dikatakan masih kurang. Pada penegasan ini terkait dengan keuangan masjid, ini mungkin lebih dipertegas lagi terkait keuangan masjid. Nah, itu kondisinya, sehingga tidak bisa kita atur bagaimana caranya agar jadi ketua BKM itu ada di masjid itu sendiri, karena hak kalau masyarakat punya kewenangan. Membaca itu dimaknai hanya untuk membaca Al-Quran, padahal ada berapa dimensi keislaman itu yang kita tinggalkan, seperti membaca tentang kemiliteran, kesehatan. Setelah itu ada lagi yang namanya ekonomi. Kita cenderung atau kita sering melupakan hal-hal yang memang merupakan kebutuhan kita, sehingga kita lihat sekarang ini, siapa yang menguasai teknologi. Kita ini kan jangankan membaca buku agama lainnya, paham itu katakan dia yang benar, dia yang benar, dia yang benar. Yang pertama tentang ikro, saya sudah mencoba menghubungi beberapa pihak, termasuk di debat sendiri, walaupun secara tidak resmi melalui teman-teman yang yang non PNS itu. Wakafnya sahabat Utsman bin Affan itu sudah bikin hotel, bikin perkebunan, ya, dan segala macam, sehingga bisa dinikmati oleh umat Islam sampai hari ini. Artinya manajemen yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu sampai di zaman modern ini itu tetap berkesinambungan. Tugas kita sebenarnya hanya copy paste dan ya itu tadi, sungguh-sungguh dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manajemen masjid itu usaha untuk mengatur, ya, mengelola, memelihara masjid supaya berfungsi optimal, ya. Apakah dia sebagai pusat ibadah, pusat pendidikan maupun pemberdayaan umat, ya.
Dari awal sampai akhir banyak hal yang kita dapat. Bagaimana BKM bisa lebih hidup, lebih berdaya. Ada juga yang bangunannya megah tapi belum punya perpustakaan sederhana. Ada pula yang butuh perbaikan tapi pengurusnya bingung mau mencari kemana akses bantuan. Kita sebagai pengurus masjid harus siap belajar, harus melek digital bila sekarang, supaya jangan sampai kita tertinggal karena hal-hal teknis. Ini menjawab pertanyaan Bapak-Bapak tadi. Betapa pentingnya perpustakaan masjid. Nah, mungkin kita berpikir, perpustakaan kecil ada, siapa yang membaca, kan gitu. Tapi jangan salah, justru disitulah awal dari perubahan. Anak-anak kecil yang datang ke masjid bisa tertarik dengan buku-buku agama yang bergambar. Remaja juga bisa belajar lewat literatur Islam yang sesuai zamannya. Jamaah dewasa juga bisa memperdalam ilmu dengan referensi perpustakaan yang ada itu.